Selamat malam pada semua sahabat Prani Giling dimanapun Anda berada. Atma Namaste, saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Malam Pak Julius, selamat malam Bu Am. Malam. Apa kabar Bandung dan Ngawi ini? Luar biasa Pak. Luar Jadi biasa. terang ya, Ngawi terang. Terang, alhamdulillah. Bandung bagaimana Pak Julius? Oke, baik. Selamat datang juga kepada Ibu Nika De Aryani, Bu Farida Yuliani, Bu Maria Dian, Bu Aida, Mbak Bunga, Bu Terima Septi, kasih. kemudian Pak Andri, Namaste. Halo Mbak Bunga, Bu Mukaya, Bu Wiwi, Bu Sumarni. Oke. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam sesi gerakan penyembuhan dunia dari Indonesia Prani Giling. Hari ini Senin 1 Agustus 2022. Bagaimana suasana di tempat Anda? Apakah sudah mulai dimeriahkan dengan merah putih? Biasanya mulai tanggal 1 Agustus sudah mulai memasang bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita akan awali sesi kita pada malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu kami mengajak Anda untuk memejamkan mata sejenak. Kemudian kita tersenyum pada diri kita, tersenyum pada lingkungan di sekitar kita, dan pada akhirnya kita tersenyum pada Tuhan Pencipta alam semesta. Seiring kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengar di hati kami memohon berkat, sinar, pencerahan, bimbingan, pertolongan, dan perlindungan dari-Mu dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesembuhan yang akan kami terima pada malam hari ini dan juga akan kami salurkan ke seluruh dunia. Dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan. Amin. Berdoa selesai, secara pelan buka mata Anda dengan senyum yang lebar. Sekali lagi kami mengucapkan Atma Namaste, saya menyapa sang jiwa yang ada dalam diri Anda. Kembali bersama saya Dodi Nugroho dari Indonesia Prani Giling. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan gerakan penyembuhan dunia. Dan penyembuhan yang pertama akan kita lakukan adalah menyembuhkan diri sendiri dengan cara kita menyapa diri sendiri. Karena banyak orang ini merasa kadang-kadang sakit karena merasa kurang cinta, merasa kurang dipahami, merasa kurang dimengerti, begitu. Maka marilah kita pertama kali yang pertama-tama kita perhatian dan kasih sayang adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita peluk diri kita seperti ini. Kemudian sejenak pejamkan mata. Bayangkan Anda seperti sedang bercermin, memandangi wajah Anda. Tataplah mata Anda dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lalu katakan, sebut nama Anda. Hai diriku, aku sungguh menyayangimu. Engkau adalah sahabat terbaik bagiku. Engkau adalah orang yang terpenting bagiku. Engkau sangat berarti bagiku. Engkau selalu ada bersamaku, selalu memahamiku, selalu menemaniku, selalu menyemangatiku, dan selalu mendukungku. Untuk itu aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. Aku sungguh sayang padamu. Aku juga ingin memahamimu
Aku ingin mengerti kamu. Aku ingin makin dekat denganmu. Aku juga minta maaf bila selama ini aku kurang peduli atau cuek kepadamu, atau kurang menyediakan waktu bagimu. Kadang-kadang aku terlalu sibuk dengan urusanku. Untuk itu aku minta maaf, dan aku akan berusaha untuk menjadi teman yang lebih baik, yang mengerti kebutuhanmu, memahami perasaanmu, dan mengerti siapa kamu. Marilah kita bergandengan tangan untuk terus maju, memperbaiki diri, untuk menunaikan misi kita di dunia ini. Mari kita saling membantu, mendukung, menolong, dan menyayangi. Kepada diriku, aku mencintaimu. Hening sejenak dan rasakan perasaan Anda. Bagaimana sensasinya? Baik, secara pelan bukalah mata Anda dengan senyum yang lebar. Oke, semoga Anda merasa lebih baik pada malam hari ini. Semua sahabat Prani Healing, tema dari diskusi kita pada malam hari ini adalah seperti yang Anda lihat, bunga yang dulu layu sekarang mekar kembali. Ya, oke. Jadi begini teman-teman, ini kisahnya berawal dari pandemi dulu, pada masa awal-awal pandemi. Pada waktu itu kami mengundang salah seorang yang juga dahulunya adalah penderita beberapa jenis penyakit autoimun, ya. Dan berkat pandemi, nah kebetulan orang yang dulu pada waktu kita undang itu dia tinggal di luar negeri, ya. Saat ini juga hadir di sini yaitu Francisca dari Adelaide, Australia. Nah, pada waktu itu kita undang untuk menyampaikan testimoninya tentang bagaimana perubahan hidupnya yang awalnya itu menderita berbagai macam penyakit selama 8 tahun bertubi-tubi, sampai pernah menulis surat wasiat untuk nanti kalau mati bagaimana, sudah tulis surat wasiatnya. Tapi kemudian karena beliau kemudian berjumpa dengan Prani Healing, akhirnya terjadi perubahan hidup dan akhirnya sembuh, dan saat ini sudah bisa menjadi seorang penyembuh profesional. Ya, itu yang dahulu kita undang. Nah, pada waktu itu ada juga ya seseorang yang mendengarkan testimoninya, dan pada waktu itu kondisinya juga sedang tidak baik. Karena beliau waktu itu sedang terbaring sakit dan mengalami berbagai macam penyakit autoimun. Dan dari testimoni waktu itu beliau tersentuh dan akhirnya kemudian mulai mencari informasi tentang Prani Healing dan belajar Prani Healing. Dan singkat cerita pada akhirnya beliau mengalami perubahan yang luar biasa, yang dulunya berbaring, tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang sudah bisa melakukan banyak aktivitas seperti normal. Untuk itu kita langsung saja undang bersama kita pada malam hari ini, yang kita sebut saja namanya Bunga, karena memang beliau namanya Bunga. Selamat malam Mbak Bunga Prameswari. Ya, biasanya kan begitu nama samaran kita sebut saja Bunga, tapi ternyata memang namanya Mbak Bunga. Apa kabar Mbak Bunga? Ya, alhamdulillah baik. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, kita ngobrol-ngobrol santai Mbak Bunga. Nah, boleh Mbak diceritakan pada sahabat Prani Healing mengenai pengalaman Mbak Bunga yang dari pertama kali mengenal Prani Healing itu lewat siapa, bagaimana waktu itu kondisinya seperti apa, sampai sekarang menjadi seperti apa.
Ya, silakan Mbak Bella. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, waktu itu saya ikut sesi gratisan seperti ini. Awalnya saat itu di Februari tahun lalu, saya tegak diagnosa menderita autoimun 4 jenis sekaligus. Ada yang menyerang usus, kemudian ada juga yang menyerang sistem lendir, menyerang tiroid, dan juga kelenjar adrenal dan kelenjar pituitari. Jadi posisinya saat itu saya sangat tidak kuat aktivitas. Dalam satu hari mungkin saya hanya bisa aktivitas 4 jam dalam satu hari. Itu pun aktivitasnya 1 jam aktivitas, misalkan hanya untuk mandi gitu, sarapan, nanti harus segera rebahan lagi. Terus nanti bangun lagi hanya untuk makan siang dan ke toilet. Jadi sangat menderita sekali gitu. Dan pada akhirnya saya coba join komunitas autoimun.id, di mana di dalam komunitas tersebut disampaikan bahwa salah satu untuk mempercepat penyembuhan adalah dengan cara pengendalian stres. Dan ada beberapa opsi untuk manajemen stres. Dan di situ ada informasi mengenai pranic healing. Saya akhirnya coba cari tahu lewat Instagramnya gitu, dan saya coba ikut sesi gratisannya, di mana ternyata Indonesia Pranic Healing ada gerakan penyembuhan dunia setiap harinya, dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada sesi gratisannya. Saya coba dulu waktu itu yang sesinya pagi-pagi, ketika badan saya kondusif, saya coba ikut dulu sambil tiduran, dan ternyata workable. Dan kemudian saya coba juga yang sesi malam seperti ini jam 8 malam dengan Pak Dodi, semakin workable lagi. Jadi saya coba waktu itu seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis gitu. Saya coba tekuni, di mana di sesi gratisan seperti yang saat ini itu ada, pertama ada terapi memaafkan, kemudian ada meditasi Twin Hearts, dan meditasi cahaya putih. Dan ternyata itu membuat perasaan saya cemasnya berkurang, dan nggak tahu kenapa badannya jadi lebih bersahabat gitu. Sehingga yang tadinya kuatnya hanya bangun sejam bisa jadi bangun 2 jam, kemudian bangun 3 jam gitu, sehingga akhirnya menjadi semakin kuat. Dan akhirnya ada kelas yang lebih serius lagi, namanya kelas self pranic healing via Zoom. Akhirnya saya join, dan di situ lebih diajari lagi teknik-tekniknya penyembuhan dengan energi. Saya coba praktek setiap hari, dan akhirnya badan saya benar-benar mulai bisa bangun. Dan November dokter mengizinkan saya untuk vaksin ke-1 dan ke-2, karena kalau autoimun kalau belum stabil memang pada saat itu tidak direkomendasikan untuk vaksin. Setelah saya vaksin, akhirnya saya mulai mencoba aktivitas keluar rumah, karena yang tadinya kurang lebih 6 bulan hanya di rumah rebahan, akhirnya sudah mulai kuat bangun, mulai coba keluar rumah, ternyata sudah semakin kuat. Dan di Januari ada kelas basic pranic healing secara offline di Bintaro. Waktu itu saya sempat ragu mau join karena walaupun saya sudah mulai bisa bangun, tapi badan saya masih kerasa sangat-sangat lelah, di mana saya gampang ngos-ngosan, heart rate saya cepat tinggi. Tapi seketika ketika 2 hari ikut di basic pranic healing, rasanya itu seperti magical. Seketika saya udah langsung kuat aja gitu, dan besoknya hari Senin saya bisa coba work from office, WFO, yang tadinya saya hanya kuat WFH. Kemudian setelah WFO, saya jadi kuat full day aktivitas seharian, dan alhamdulillahnya sudah seperti orang normal, walaupun memang masih terasa mudah lelah gitu. Jadi alhamdulillah banget, sampai bahkan saya udah bisa lembur-lembur lagi gitu, dan bahkan saya juga udah bisa nonton bioskop, nonton konser, yang dimana saya waktu itu pada saat kondisi saya benar-benar sedang low, saya sudah mau menyerah. Saya rasa saya nggak akan mungkin bisa sembuh dan bisa bangun lagi. Mungkin hidup saya memang hanya bisa rebahan. Waktu itu saya seperti itu, tapi alhamdulillah dengan dibantu pranic healing, saya bisa mencapai ke titik ini. Dan untuk kondisi obat-obatan saya mulai dilepas satu persatu, dan sudah
mulai lepas obat gitu. Tetapi memang sayangnya karena ada organ yang sudah keburu rusak karena autoimunnya, yaitu kelenjar anak ginjal dan kelenjar pituitari saya sudah dinyatakan tidak berfungsi oleh dokter, dan dokter sudah menyuruh saya ikhlas, mungkin kondisi kamu akan begini seumur hidup. Tetapi alhamdulillah, walaupun sudah dinyatakan tidak berfungsi lagi, tidak akan bisa lebih baik lagi, alhamdulillah akhirnya saya tetap berusaha, salah satunya dengan pranic healing, tetap semangat, dan akhirnya bisa seperti ini, di mana ini merupakan suatu prestasi, bisa menikmati hidup, bisa beraktivitas dengan nyaman, itu sangat saya syukuri, dan saya yakin dengan pranic healing ini sangat membantu saya untuk mencapai prestasi penyembuhan saya saat ini, di mana memang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menyediakan energi di alam semesta, di mana energi tersebut, energi prana, bisa digunakan untuk salah satunya untuk penyembuhan. Dan melalui metode pranic healing ini tidak hanya semata-mata untuk menyembuhkan fisik, tapi juga bermanfaat untuk hal-hal yang lainnya, sehingga untuk tujuan hidup kita akan menjadi seperti apa, bahkan masa depan itu akan seperti apa yang akan kita create, karena energi mengikuti pikiran. Jadi hal-hal tersebut bisa membuat saya untuk bisa mencapai di titik ini untuk menjadi lebih sehat dan lebih produktif untuk nyaman aktivitas sehari-hari. Begitu. Nah, kelasnya tidak hanya saya sampai basic pranic healing, saya ikut basic pranic healing di Januari. Terus karena sudah mulai pulih gitu dan sudah mulai aktivitasnya enak, saya sempat ragu waktu itu ya, Pak Dodi. Saya sempat ragu, ini saya mau lanjutkan ke kelas berikutnya nggak ya? Karena kan ada tingkatannya nih di pranic healing. Ini saya jadi begini benar karena pranic healing nggak ya? Saya sempat ragu, tapi akhirnya saya yakin bahwa memang saya mempraktekkan itu, dan itu nyata kejadian di saya. Akhirnya saya coba lagi yang advance pranic healing, tapi akhirnya baru 7 bulan kemudian setelah saya coba yang basic, karena saya niatnya dan akhirnya saya ikut kelasnya, di mana dengan energi prana itu bisa untuk menyembuhkan, baik untuk diri sendiri maupun bisa untuk menghealing orang lain. Saya niatnya dengan ikut ini juga nantinya kita bisa bermanfaat untuk sesama, karena ini efeknya luar biasa, gerakan penyembuhan dunia. Jadi di mana kita itu pusat cinta terhadap sesama dan ilahi, kita menyembuhkan dunia dan kembali ke diri kita yang menjadi sembuh dan lebih baik lagi. Jadi efeknya sangat luar biasa. Ini workable sekali di saya, karena saya juga sudah mencoba ke psikolog, juga sudah mencoba ke psikiater gitu. Tetapi ternyata dengan efek metode pranic healing ini luar biasa sekali. Saya juga termotivasi dengan saat waktu itu sharing di tempatnya Pak Dodi, Bu Francisca ya, yang tadinya 8 tahun sakit-sakitan bisa sembuh. Jadi saya yakin kalau saya praktekkan terus, saya ikhtiar, pasti bisa. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa di sini dan bisa ikut sharing nih di tempat Pak Dodi. Padahal tadinya saya pasien gitu. Mungkin sampai di situ dulu Pak Dodi. Wah, luar biasa sekali ini Mbak Bunga kisahnya. Wow. Nah, Mbak, mungkin supaya teman-teman ini bisa mengenal Mbak Bunga lebih dalam lagi. Mbak Bunga ini tinggalnya di mana, terus statusnya apa? Kok saya pikir masih mahasiswa, kok tadi udah bekerja begitu. Juga teman-teman yang lain sih mungkin masih mahasiswa, tapi ya mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi untuk melihat gambarannya seperti apa sih beratnya. Ya, saya tinggalnya di Fatmawati di Jakarta Selatan. Okay. Saya usianya saat ini 34 tahun, sudah menikah, 3 anak. Wow, benar 3 loh. 3 anak. Nyangka, kan? Saya bekerjanya di bank BUMN.
Oke. Tapi kebetulan saya memang bekerja di divisi yang setiap hari lembur. Wow. lembur terus, bahkan kadang kalau mau ada committee kredit juga hari Sabtu Minggu masih tetap. Jadi memang yang nature-nya itu aktivitasnya sangat padat dan under pressure gitu Pak Dodi. Ya. Wah, jadi emang benar-benar kerjanya juga penuh stres ya. Wow, jadi udah dari Betul. faktor pekerjaan juga jadi ibu juga ya, ibu dari 3 anak dan juga seorang istri ya. Jadi perannya memang banyak ya dari Mbak Bunga ini. Dan kalau boleh tahu dulu sakitnya berapa lama Mbak sebelum pertama kali kenal pranic healing itu sakitnya udah berapa lama dan apa saja yang langkah apa saja yang pernah dicoba sebelumnya? Oke, ya jadi saya mulai kerasa sakit-sakitan sebetulnya setelah melahirkan anak yang kedua, Pak Dodi. Jadi setelah anak kedua itu saya sudah mulai kayak gampang sakit, kayak kok sering demam, dikit-dikit gampang demam, gampang pilek batuk gitu, sampai akhirnya lama-lama kena ke lambung gitu, kena MAH dan sampai GERD, bolak-balik UGD. Dan setelah melahirkan anak ketiga, itu yang paling parah setelah operasi sesar, saya sempat nggak bisa angkat kaki gitu. Jadi otak saya memerintahkan angkat, tapi kakinya nggak pernah keangkat gitu. Wow. Gitu. Terus setelah itu bertubi-tubi jadi orang yang drop lemah. Terus perutnya udah sensasinya itu udah GERD, mungkin kalau naik ke atas ini saya udah rasanya udah ada api unggun. Udah rasanya ada api unggun di dalam badan gitu. Wow. Dan sampai akhirnya saya nggak bisa bangun sama sekali. Jadi awalnya saya ke dokter terus, saya berupaya terus bolak-balik UGD, ditindaklanjuti ke internis, tapi internis nggak pernah menemukan saya sakitnya apa. Para dokter hanya menyampaikan, oh mungkin ibu kecapean, mungkin ibu stres, coba deh istirahat aja. Tapi nggak kunjung sembuh, malah dosis obat ditambah, malah semakin parah gitu. Sampai akhirnya ada satu dokter yang curiga, sepertinya ini ibu karena keluhannya banyak, karena akhirnya jadi rambut rontok, sakit kepala, kesemutan di pipi, di kepala, tangan kebas-kebas, api unggun, semuanya jadi satu gitu, rasanya nggak karuan. Akhirnya ada dokter yang sampaikan, sepertinya kamu autoimun, coba dicek. Setelah dicek, ternyata kondisinya sudah sangat parah gitu Pak Dodi. Gitu, makanya sampai nggak bangun. Jadi sudah sampai lambung dan usus saya itu sudah merah-merah borokan gitu Pak. Oh, sariawan ya? Jadi kayak ada sariawan ya atau borokan? Iya, udah bukan hitam-hitam gitu. Oh, hitam-hitam. Jadi Wow. hitam-hitam, kolitis ulceratif gitu. Tapi memang hasil biopsi bukan ke arah keganasan. Jadi karena memang iritasi karena imunnya menyerang lambung dan usus sendiri gitu. Kemudian kalau cuma hanya usus seharusnya masih bisa bangun. Kok nggak bisa bangun? Jadi dokternya masih terus telusuri. Ternyata saya juga kena ke tiroid. Jadi tiroid saya hormonnya low gitu, hipotiroid gitu. Makanya saya rasanya detak jantungnya kayak down gitu, terus kemudian suhu tubuhnya nggak bisa dingin sama sekali gitu. Nah terus tapi kalau hanya tiroid, tapi masa nggak bisa bangun? Akhirnya dicek lagi, nah itulah akar penyebabnya. Ternyata selain itu kortisol saya 0. Jadi saya hidup tanpa adanya hormon kortisol. Padahal hormon kortisol itu adalah dewanya manusia kalau kata dokter. Karena manusia bisa ada metabolisme, menjadi energi, kemudian tekanan darah, aliran darah, semuanya diatur oleh hormon kortisol. Apalagi hormon kortisol itu adalah kemampuan tubuh untuk mengatasi stres, karena dia hormon stres juga. Gitu. Jadi gimana mau sanggup menghadapi stres karena hormonnya saja di tubuh sudah nggak punya. Jadi memang saat itu kebayang udah mungkin bisa dibilang saat itu udah kayak hidup dan mati gitu kali ya Pak Dodi, karena udah nggak karuan. Heart rate saya juga cuma dari tempat tidur ke toilet itu sudah 140, jadi udah kayak orang lari 3 kilo. Gitu. Jadi dokter juga mau gimana dirawat di rumah sakit mau lebih lama juga nggak bisa. Jadi akhirnya cuma disuruh pulang, hanya bed rest dan minum obat, nggak kunjung berubah. Makanya saya coba cari apapun. Saya pernah mikir gini Pak Dodi, mungkin kalau Bapak Ibu Pak Dodi ada yang pernah nonton Avengers, Doctor Strange. Ya. Iya. Kan waktu itu Doctor Strange seorang dokter, dia kena musibah dan kemudian nggak bisa disembuhkan, secara kedokteran nggak bisa gitu. Akhirnya dia nemu perguruan, dan perguruan tersebut
itu energi dan ternyata bisa menyembuhkan di luar logika. Nah, saya waktu itu pernah berpikir, semoga ada perguruan yang kayak Dr. Strange, saya yang sudah dinyatakan tidak mungkin oleh dokter, saya jadi bisa sembuh lagi, saya bisa aktivitas lagi, gitu. Dan saya nemuin ini. Wow. Kira-kira gitu, Waduh. Iya. Wow. Ya, ini membutuhkan imajinasi yang ya sebenarnya imajinatif ya, tapi ternyata benar-benar jadi kenyataan ya. Dan sekarang benar ya, jadi Mbak Bunga jadi kayak Dr. Strange dah sekarang. Bisa menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan orang lain. Wow, keren banget Mbak, benar-benar. Nah, itu berapa lama sih harus berjuang awalnya sampai kondisi yang paling parah itu? Berarti dari kelahiran anak yang kedua saja sudah mulai, terus paling parah setelah kelahiran anak ketiga. Itu dalam jangka waktu berapa lama sampai kemudian pertama kali ketemu Pranigili itu? Oke, jadi sakit-sakitannya itu kurang lebih 2,5 tahun sampai akhirnya firm terdiagnosa. Tapi firm terdiagnosanya itu pun udah sampai badannya terkapar, nggak bisa bangun. Udah nggak bisa apa-apa ya, firm terdiagnosa. Udah nggak bisa apa-apa. Makanya waktu itu udah sempat mau resign juga, Pak Dudi. Udah sempat mau resign, udah nggak berfungsi lah tubuhnya. Gimana ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dapat dispensasi dari kantor, di rumah aja, kerja sebisanya, jadi kayak pokoknya yang penting masuk ada kerjaan walaupun sedikit gitu. Jadi sambil sejam bangun ngelihat kerjaan, tidur lagi. Benar-benar kerjaannya hanya tidur karena badannya nggak berfungsi gitu ya. Jadi kurang lebih 6 bulan itu nggak bisa bangun aktivitas, dan ketemu pranic healing-nya itu kira-kira di bulan kelimanya itu, di bulan kelima. Jadi sebulan setelah saya 2 minggu sekali ikut sesi gratisannya ini, Senin sama Pak Dodi, Kamis dengan Mbak Jovita, itu udah mulai bisa bangun lebih kuat, jamnya lebih banyak. Jadi yang tadinya sejam jadi 2 jam gitu. Nah, kemudian setelah self pranic healing sampai 3 bulan di November saya udah bisa kuat keluar dan bisa vaksin. Dan kemudian lebih menakutkannya lagi setelah basic pranic healing di Bintaro dengan Biovita, berarti kan kira-kira 5 bulan kemudian saya sudah bisa WFO. Pulang dari situ Seninnya besok ngantor. Gitu. Wah, benar-benar ajaib, Wah. Jadi habis berlatih 2 hari itu di kelas basic pranic healing, Seninnya langsung ngantor. Wow. Langsung ngantor. Dan keluarga itu pada saat saya join di Bintaro kan kelasnya full day ya Pak Dodi ya, dari jam 9 sampai jam 5. Keluarga saya terutama suami saya japri saya terus, "Mah, kamu kuat. Mah, kamu nggak apa-apa seharian kamu di luar." Jadi karena saya emang nggak kuat gitu, tapi nggak tahu kenapa di kelas itu saya kuat dan besoknya udah gitu. Wow. Ya udah langsung seperti normal aja, jadi terlatih. Akhirnya jadi kembali ritme tubuh normal gitu, Pak Dodi. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, tanggapan keluarga atau teman-teman Mbak Bunga bagaimana melihat perubahan Mbak Bunga ini, Mbak? Atau teman-teman kantor, atau mereka responnya bagaimana? Jujur pada kaget gitu, terutama keluarga gitu. Karena kan keluarga yang paling tahu seberapa beratnya kondisi tubuh saya sulit beraktivitas gitu. Jadi sampai akhirnya ada momen di mana saya janjian, saya mau nyamperin ibu saya, adik saya, dan kakak saya janjian makan siang, sampai saya naik Gojek. Terus mereka bingung banget, "Hah, kamu beneran udah WFO? Kamu kesini naik Gojek?" "Iya, aku nggak tahu aja, aku kuat aja gitu." Nggak tahu, pokoknya yang nggak tahu bisa aja gitu. Jadi alhamdulillah banget, aku juga nggak ngerti gitu, makanya ini kayak Doctor Strange gitu. Ikut perguruan, terus tiba-tiba magic tuh jadi bisa. Ini kebetulan saya juga ajak keluarga saya, Pak Dodi. Ya. Gitu. Oh, salam ya. Iya, ada kakak saya sama adik saya. Di belakang Mbak Bunga? Sekarang? Kita beda rumah, jadi tapi itu di dalam Zoom. Oh ya, mana nih kakaknya ini?
Kakaknya Karena namanya siapa? keluarga juga ada Mbak Mita, Tanya Paramita, dan ada adik saya Adila. Oh, oke, Karena ini mereka ada Mbak ini juga Aldila, Pak Mbak Dodi, Mita, salam kenal. nggak nyangka juga saya bisa Ya, begini gitu. Jadi ya, pengen tahu nah, juga pranic healing. barangkali nanti ini Mbak Mita dan Mbak Aldila ini juga nanti mau jadi Dr. Strange juga ini. Jadi keluarga besar Dr. Strange. Oke, wah sungguh luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Dan satu hal tadi Mbak Bunga sudah sampai titik akhir ya, sudah mau menyerah tadi ya. Nah, pada waktu itu bagaimana? Pada waktu ketika menyerah itu apa yang dibayangkan, Mbak? Dan bagaimana kemudian tiba-tiba kok berbalik gitu, punya semangat lagi? Awalnya pada saat awal diagnosa belum menyerah dulu gitu Pak Dodi. Malah yang ada waktu itu timbulnya semangat. Tapi semakin dokter menginvestigasi dan ternyata udah ke arah sini, banyak organ yang sudah istilahnya rusak gitu. Terus juga dapat dokter yang ceplas-ceplos. Ini kamu udah sampai 0, berarti ini udah rusak organnya, udah nggak berfungsi. Kamu udah nggak bisa lagi, udah kamu ikhlas aja. Nah, akhirnya malah membuat sangat down, mental saya juga terganggu gitu, karena setiap hari jadi rasanya ini saya mungkin sebentar lagi nyawanya udah akan diambil gitu. Saya udah nggak mungkin bisa balik lagi seperti normal. Obat juga udah nggak bisa nyembuhin saya. 3 bulan minum obat, saya nggak ada efek apapun, malah terkapar aja rebahan gitu. Jadi yang saya pikirkan saat itu udah istilahnya mau meninggal aja, saya udah nggak berguna, saya juga sebagai ibu saya udah nggak bisa, anak-anak saya nggak bisa urus karena saya cuma di rebahan doang di kasur. Sebagai istri juga saya udah nggak bisa berfungsi, saya cuma rebahan doang di kasur. Suami saya akhirnya menjadi take over semuanya, yang tadinya ngurusin rumah, ngurusin anak gitu kan, istilahnya harusnya saya gitu sebagai seorang istri dan ibu. Suami saya udah juga jadi kewalahan gitu. Saya bahkan udah sampai bilang juga ke suami saya, udah sampai yang buruk-buruk gitu. Pah, kalau mama kayaknya waktunya udah sebentar lagi, papa tetap semangat ya, ngurusin rumah, anak-anak. Terus mama juga ikhlas kalau nanti kamu nikah lagi, nggak apa-apa gitu. Pokoknya udah kayak gitu. Terus ya pokoknya udah nggak ada semangat hidup lah, karena semuanya udah nggak mungkin, jadi rasanya udah tinggal menunggu waktu aja gitu Pak Dodi gitu. Jadi udah kacau banget lah Pak Dodi. Bener-bener hampa juga rasanya. Lalu turning point-nya di mana waktu itu? Turning point-nya pada waktu itu jujur saat itu di kelasnya Pak Dodi yang jam 8 malam. Waktu itu join juga di kelas seperti ini, ada case juga, saling sharing, dan ternyata yang join saat itu problemnya ada gitu masing-masing, bahwa ternyata setiap orang pasti akan ada cobaannya masing-masing, di mana cobaan itu pasti ada hikmahnya, dan pasti akan menjadi turning point untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu. Saya waktu itu ya akhirnya jadi timbul semangat lagi. Saya rasa saya bisa, dan kemudian di akhir sesi kelas ada meditation Twin Hearts gitu, dan akhirnya saya lakukan itu semua semakin workable. Saya menjadi turning point, energi mengikuti pikiran. Kalau saya berpikir ini bisa, pasti akan kejadian, pasti Tuhan Allah pasti akan mengabulkan. Begitu Pak Dodi. Wow. Mbak Bunga, malam hari ini Kak Francisca juga ada bersama kita. Ini mau keluar nggak nih ya Kak Frani? Kak Frani, halo, kamu mau buka kamera nggak? Ini nggak tahu Kak Frani mau buka kamera nggak, karena dia ini posisinya agak kecapean tadi. Dia habis ikut kelas di jauh di nih mau nih. Halo Kak Frani, ini yang namanya Kak Frani ini saya tambahkan sini.
buka ini. Mana kameranya? Halo. Frani, ini apa namanya Kak Frani, mic-nya dibuka. Oh, Nah, ini dia yang namanya Kak Frani. iya. Kak Frani mau ngomong sesuatu sama Bunga, atau nanti Bunga juga ngomong sesuatu sama Kak Frani, silakan. Yes, sama sebetulnya saya dulu juga sampai begitu sampai pada titik akhir, tapi untung dipertemukan dengan Pranic Healing. Jadi jangan putus asa, terus ikuti kelas-kelasnya, perkenalkan kepada teman-temannya, begitu banyak-banyak healing. Itu Bunga. Dan sekarang ini ini yang Kak Frani ini sudah jadi dokter stres profesional nih, nggak praktek di Australia. Luar biasa ya. Nah, Mbak Bunga ingin menyampaikan sesuatu sama Kak Frani. Wah, amazing banget Bu Frani. Terima kasih loh akhirnya kita bisa ketemuan gini. Ibu menjadi inspirasi aku karena Ibu menyampaikan bahwa semua yang nggak mungkin akhirnya jadi mungkin, dan penyakit Ibu more and less sama seperti aku gitu. Jadi dan ternyata terbukti juga di aku Bu gitu. Jadi ayo kita lanjutkan, dan kalau bisa kita juga bermanfaat untuk sesama ya Bu ya. Kita bisa jadi healing sesama juga. Ya, selamat deh, Bunga. Amin, amin, Nanti amin. kita kontak-kontak terus Zoom, ikut Zoom tiap hari. Ya, ini Fran ini juga luar biasa loh, karena dia ini 3 jam bedanya ya. Sekarang sudah jam berapa? Jam 11 malam di sana, setengah 12 malam. Jadi udah tengah malam masih ikut Zoom bersama kita. Nah, Mbak Bunga dan Kak Frani, pada malam hari ini mungkin juga ada banyak bunga-bunga yang lain atau Frani-Frani yang lain yang sedang sakit atau mengalami penderitaan apapun itu, entah autoimun atau penyakit kanker atau penyakit diabetes atau penyakit yang lainnya, ya. Tapi mungkin Anda sudah berusaha ke sana kemari, berusaha untuk mencari pengobatan medis, ya memang itu harus dilakukan, ya. Itu sesuatu yang rasional dan masuk akal. Seperti juga yang sudah dilakukan Mbak Bunga dan Mbak Francisca juga seperti itu. Kita juga percaya bahwa medis itu sangat baik dan penting. Makanya juga Mbak Bunga dan Kak Frani juga sampai sekarang masih kontrol ke dokter kan? Atau masih ke medis juga atau? Kalau saya masih Pak Dodi, karena kan saya masih dalam proses yang tadinya kontrol 1 bulanan, sekarang sudah mulai menjadi kontrol 3 bulanan. Dan para dokter itu juga cukup kaget karena kondisi dokternya saya. juga kaget? Dokternya kaget karena kondisi saya membaik seperti ini juga akhirnya didukung dengan lab-lab yang juga membaik gitu Pak Dodi. Gitu. Okay. Jadi yang tadinya ini akan 0 terus hormon kortisol kamu, nggak akan pernah lagi lah akan muncul hormonnya, orang udah ininya udah rusak kan, udah MRI kepala kan, isinya udah bengkak, udah berdarah, nggak akan mungkin bisa lagi, udahlah kamu ikhlas aja. Terus pas akhirnya Januari udah bangun, bulan Maret saya cek darah, hormonnya muncul Pak Dodi, pituitarinya ya, saya muncul gitu kan. Wow. Nah terus kemudian yang tadinya saya kan juga kena ke usus, fecal protectin saya juga udah normal, kemudian tiroid saya juga udah muncul lagi, sehingga akhirnya obat-obatan yang hasil labnya juga membaik itu udah dilepas gitu. Jadi sekarang kontrol, memang masih ada obat hormon dan obat jantung yang sekarang masih ditaker dosisnya gitu. Tapi tadinya obatnya misalkan ada 20 butir sehari, sekarang paling udah tinggal kurang dari 10 butir gitu, udah berkurang setengah lebih. Gitu. 20 butir itu kayak 1 piring ya makan ya.
Wow. Banyak banget. Iya, sampai ada alarmnya. Jadi waktu Aha, ikut kelas di Bintaro tuh Pak Dodi sama Mbak aha. Yovita, itu alarm saya bunyi terus karena ada Oh ya, jam-jamnya waktunya minum minum obat obat. itu ya. Oh. Iya, pas kelas advance udah nggak ada alarmnya karena obatnya udah tinggal dikit banget gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Bunga. Kita doakan nanti semuanya bisa normal kembali. Juga Amin. teman-teman yang hadir semuanya kita bantu doa Mbak Bunga ya supaya nanti semua kelenjarnya, semua hormonnya berfungsi normal kembali, pituitarinya, kortisolnya bisa berfungsi normal kembali, supaya benar-benar Mbak Bunga bisa utuh ya, kembali sehat ya, bisa juga nantinya beraktivitas secara utuh dan penuh, dan juga selain itu ya punya satu misi lagi yang baru, membantu orang-orang lain yang saat ini juga masih berjuang untuk mencari kesembuhan ya. Barangkali nanti juga Mbak Bunga bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Karena saat ini itu kita sangat prihatin sekali juga yang namanya autoimun itu banyak sekali. Ada ratusan jenis penyakit autoimun. Kalau nggak salah lebih dari 150 jenis autoimun. Saya nggak hafal. Dan banyak sekali orang yang juga mengalaminya. Dan banyak juga yang masih muda-muda. Bahkan juga ada yang masih kecil, masih kemarin juga anak kelas 4 SD sudah kena autoimun dan sebagainya. Tapi ternyata kabar baiknya bahwa kita masih punya harapan. Nah, ini sudah terjawab dan terbukti oleh apa yang terjadi pertama dengan Kak Frani dan juga kemudian dengan Mbak Bunga. Begitu. Terima kasih banyak. Nah, ini coba kita lihat ada pertanyaan kayaknya barangkali masih ada bisa dijawab. Ini Mbak Aldila udah komentar. Alhamdulillah, the power of Dr. Strange. Proud of you Mbak Bunga. Thank you Prani Giling. Sehat-sehat. Ya, dari adik ya. Terus ini juga, ada pertanyaan dari, tentang reaksi dokter. Ya, tadi Mbak Bunga sudah menjawabnya. Tadi Mbak Bunga sakit apa? Kalau secara medisnya, nama penyakitnya apa aja Mbak tadi Mbak? Autoimunnya jenisnya. Iya, namanya tuh nama-nama yang ini ya, keren-keren sebetulnya. Nah, yang pertama, saya kan kena 4 jenis sekaligus, Bapak Ibu, gitu. Gitu, karena autoimun itu satu organ, satu jenis atau satu nama gitu, atau sistemik kena ke beberapa yang ke arah situ itu ada satu nama juga. Saya yang pertama kena inflammatory bowel disease gitu, disingkatnya IBD gitu. Jadi kalau orang autoimun, biasanya ketemu, halo, kalian autoimun ya? Jenis apa? Oh, saya IBD gitu. Nah, coba kalau saya ada 4, jadi saya IBD, Sjogren syndrome, Hashimoto, dan Addison's disease gitu. Wah, Jadi ada panjang ya 4. kenanya. Iya, karena 4 sekaligus waktu itu. Jadi IBD itu yang menyerang ke usus gitu. Terus kemudian saya kena Hashimoto. Hashimoto itu kena yang ke tiroid. Cuma saya Hashimoto itu yang tiroidnya kekurangan gitu. Karena ada juga yang tiroidnya hyper, kelebihan, yang lehernya menjadi jendol. Jadi mungkin contohnya kalau artis kayak ini Pak Dodi, Jessica Iskandar, Oh jedar. ya, oke. Nah, jedar tuh hypertiroid gitu. Graves, kalau saya yang hipo, Hashimoto's gitu. Oh, yang hipo yang kurang. Terus kemudian saya juga kena Sjogren syndrome. Sjogren syndrome itu yang menyerang sistem lendir di tubuh. Jadi memang pada saat itu saya matanya itu kayak ngelirik aja sulit gitu, kayak di mata saya ada banyak pasirnya gitu. Terus kemudian saya sulit menelan, sama semua tulang-tulang saya itu sakit banget gitu. Matanya juga kayak tarik-tarik ke belakang gitu. Jadi itu Sjogren syndrome. Dan kemudian yang terakhir saya juga kena Addison's disease. Nah, itu yang menyerang anak ginjal dan kelenjar pituitari. Jadi anak ginjalnya sudah nggak bisa lagi mengeluarkan hormon kortisol. Makanya hormon kortisolnya 0 gitu. Nah, jadi saya 4 jenis sekaligus Bapak Ibu waktu itu. Wow. Diborong semua ya ini Mbak. Tapi luar biasa, sekarang Mbak Bunga sekali lagi sudah bisa beraktivitas normal dan sudah bisa lembur-lembur. Jadi sudah bisa mengatasi stres nih berarti Mbak Bunga ya. Alhamdulillah masih tetap terus belajar. Iya, Gitu. Karena nggak mudah gitu Pak Dodi.
ya kondisi orang normal saja, nggak semua orang bisa mengatasi stres dengan baik ya. Tapi Mbak Bunga dalam kondisi yang demikian, ini suatu yang extraordinary, benar-benar luar biasa ya, dan hampir sulit dipercaya. Tapi ya inilah seperti Mbak Bunga mendapatkan keajaiban ya berkat setelah mengenal dan mempraktekkan pranic healing. Nah sekarang Mbak Bunga, mungkin ada satu yang mau disampaikan pada teman-teman sahabat pranic healing. Bagi mereka yang nomor satu, yang mungkin saat ini mereka tengah berputus asa karena ada sakit tertentu, entah itu fisik ataupun psikologis. Atau yang kedua, sudah belajar pranic healing, tapi masih belum percaya, Mbak. Ada juga orang belajar pranic healing, tapi mereka berpikirnya, apa saya bisa sih, apa saya bisa. Kadang-kadang mereka nggak praktek, nggak mencoba, sehingga benar-benar nggak merasakan hasilnya. Ya, silakan Mbak Bunga. Ya, oke. Kebetulan sinyal saya agak putus, sudah terdengar ya? Sudah. Ya, mungkin kalau boleh saya beri sepatah kata untuk Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi titik terendahnya, di mana memang sudah merasa putus asa bahwa tidak ada jalan untuk apapun itu, pasti nggak ada jalan, merasanya seperti itu. Percayalah, dengan adanya pranic healing menjadi satu kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik dan bahkan yang kita harapkan bisa terwujud gitu. Nah, kemudian untuk yang Bapak Ibu yang sudah mengikuti pranic healing tetapi mungkin belum melanjutkan gitu, karena saya juga pernah ada di sisi itu. Kalau boleh, walaupun masih merasa istilahnya skeptis gitu, percaya nggak percaya gitu, atau merasa kayaknya ini ngefek bukan karena pranic healing. Kalau menurut saya nggak apa-apa, tetap dipraktekkan setiap harinya. Percaya nggak percaya, nggak taunya tercapai gitu apa yang kita tuju gitu. Masalah ternyata misal mikir kayaknya saya nggak sensitif, kayaknya saya nggak bisa gitu, atau merasa nggak confident. Menurut saya nggak apa-apa, tetap aja dipraktekin, karena saya pun juga tadinya begitu. Saya merasa ini gila gitu, gila banget, karena maksudnya saya dalam kondisi saya nggak bisa bangun, saya putus asa, saya mau menyerah, pikiran saya meninggal, terus saya melakukan sesuatu yang di luar logika. Nggak tahu-taunya saya lakukan seminggu 2 kali, terus akhirnya setelah yang self pranic healing saya lakukan setiap hari, kok nggak tahu-taunya saya enakan ya, kok nggak tahu-taunya saya kuat ya, kok nggak tahu-taunya saya bisa ya, gitu. Jadi percaya nggak percaya, coba aja deh, lakuin aja. Insya Allah ternyata betul dan bisa lebih baik. Tetap semangat. Gitu aja Pak Dudi. Wow, terima kasih. Pesan yang sangat menggugah. Terima kasih banyak Mbak Bunga untuk kehadirannya pada malam hari ini bersama kita, dan ini tepat sekali pas Mbak Bunga sinyalnya agak terakhir, jadi udah iya sinyalnya. Tapi tadi tertangkap kok. Jadi tadi sekali lagi yang masih merasa nggak berpunya bakat, masih skeptis, nggak percaya diri dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting tetap lakukan saja. Tetap lakukan saja. Dan lihat hasilnya, karena itu memang workable dan ada hasilnya. Jadi memang pranic healing untuk melakukan pranic healing tidak dibutuhkan rasa percaya atau bakat ya. Yang penting memang Anda mengikuti sesuai protokol yang diberikan. Dan juga kalau Anda juga belum bisa mengikuti kelas-kelasnya, Anda juga bisa mengikuti kelas-kelas gratis yang diadakan hampir setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Bunga Prameswari untuk kehadirannya bersama semua sahabat pranic healing
di malam hari ini, dan kami doakan nanti makin hari makin kuat, makin sehat, bisa menjalankan peran-perannya baik dalam keluarga, sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai nanti menantu ya, dan anak ya, juga saudara dari keluarganya, dan juga dalam karirnya dengan lebih baik, dan selain itu juga nanti bisa hidupnya menginspirasi lebih banyak orang ya, dan membantu banyak orang untuk nanti bisa mengikuti langkah Mbak Bunga, minimal mengikuti langkah untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Karena yang namanya kesembuhan itu adalah hak hidup semua orang. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Sama-sama Pak Dodi, terima kasih. Ya. Oke, kita akan lanjutkan sesi berikutnya ya Mbak Bunga ya. Mohon izin ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke dalam ini meditasi. Nah ini yang selama ini apakah benar sih melalui meditasi ini kita bisa mendapatkan kesembuhan? Nah kalau Anda masih bertanya-tanya, ya tadi baru saja ini buktinya sudah diberikan secara langsung oleh Mbak Bunga. Ternyata dengan melakukan meditasi Twin Hearts itu juga bisa memberikan efek kesembuhan. Kenapa bisa terjadi yang namanya kesembuhan? Jadi begini teman-teman, kalau Anda membaca bukunya Pranic Healing, kesembuhan itu bisa terjadi kalau kita itu membersihkan dan memberi energi titik-titik akupuntur yang atau pusat-pusat energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan demikian kesembuhan akan bisa terjadi. Nah, titik akupuntur itu kalau dalam bahasa Pranic Healing disebut namanya cakra. Nah, pada malam hari ini kita tidak akan belajar untuk bagaimana sih kita membersihkan atau memberi energi ke titik akupuntur, tetapi pada malam hari ini kita akan memohon Tuhan untuk membersihkan dan memberi energi pada titik-titik akupuntur dalam tubuh kita. Duh, bagaimana bisa? Oh iya dong, Tuhan itu Maha Kuasa, teman-teman. Ya, Tuhan itu Maha tahu, dan yang namanya semua ilmu, bahkan ilmu Pranic Healing itu pun juga dari Tuhan, teman-teman. Jadi Tuhan pasti lebih tahu daripada kita. Jadi kalau dengan Pranic Healing itu bisa menyembuhkan orang, nah, pada Pranic Healing itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan jauh lebih tahu dan jauh lebih powerful dari Pranic Healing itu sendiri. Nah, maka dari itu, pada malam hari ini, melalui meditasi, kita bisa melakukannya. Tapi bagaimana caranya? Ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah kita harus membangun koneksi atau hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Jadi, menurut Pranic Healing yang diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui, kita bisa membangun koneksi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah dengan mengaktifkan dua pusat cinta yang ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu Maha Cinta, Maha Pengasih. Ya, ibaratnya kalau Anda nih mau masuk ke gedung bioskop, ya, Anda mesti punya tiket masuknya nggak? Ya kan, mesti punya tiket masuk. Anda mau naik kereta api, Anda harus punya tiketnya juga, ya. Anda mau naik pesawat terbang, Anda juga perlu pakai yang namanya tiket juga. Nah, apa tiket kita untuk bisa mengakses Tuhan? Ya, tiketnya adalah kita mesti mengaktifkan cinta dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya, jadi nanti ada dua pusat cinta yang akan kita aktifkan. Yang pertama-tama ada di tengah-tengah dada. Anda bisa menyentuh dada Anda di sini, ya. Ini disebut pusat cinta terhadap sesama. Dalam bahasa Pranic Healing ini disebut namanya cakra jantung. Kemudian yang kedua adalah di sini. Ini adalah pusat cinta ilahi, cinta universal. Dalam Pranic Healing disebut namanya cakra mahkota. Nah, sebenarnya koneksi ini bisa terbangun kalau kita mengaktifkan cakra mahkota. Tetapi untuk bisa mengaktifkan cakra mahkota, kita mesti mengaktifkan cakra jantung terlebih dahulu. Jadi harus dimulai dari sini, baru ini bisa aktif. Lalu bagaimana cara mengaktifkan cakra jantung? Nah, nanti kita akan dipandu dalam meditasi ini. Pertama-tama nanti kita akan awali meditasinya dengan doa terlebih dahulu, ya.
sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kita akan dipandu untuk mengenang peristiwa yang membahagiakan. Kemudian kita diminta untuk tersenyum kepada cakra jantung kita, pusat cinta yang ada di tengah-tengah dada kita. Dan kita diminta menikmati perasaan sayang, cinta, kehangatan, keindahan itu. Kemudian setelah itu, kita juga diminta untuk tersenyum pada cakra mahkota kita, pusat cinta ilahi. Nah, ketika ini sudah aktif, dua pusat cinta ini, barulah nanti kita juga berdoa lebih lanjut kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa, tapi pada malam hari ini, kenapa disebut namanya gerakan penyembuhan dunia? Karena nanti kita juga akan bersama-sama melakukan penyembuhan terhadap dunia kita. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan dunia ini? Apakah Anda setuju bahwa dunia ini butuh damai? Betul nggak, teman-teman? Apakah Anda setuju bahwa dunia ini butuh kasih sayang? Apakah Anda butuh dunia ini hidup yang rukun? Bahwa semua orang itu hidup dengan rukun, saling sayang, menyayangi, toleransi, bergandengan tangan, ya, mereka melupakan atau mengesampingkan status mereka, suku bangsa mereka, agama mereka, semuanya bisa bergandengan tangan bersatu, bantu-membantu, tolong-menolong satu sama lain. Nah, ketika semua orang bisa melakukan seperti ini, bukankah dunia kita akan menjadi dunia yang indah? Ya. Jadi makanya nanti kita akan menyalurkan energi cinta, energi damai itu ke seluruh bumi, dengan cara kita akan angkat tangan setinggi dada ini, lalu kita akan nanti berdoa. Ya, doanya nanti sudah ada di tuntunan di dalam meditasi kita, tinggal mengikuti saja. Dan energi cinta ini akan kita bagikan ke seluruh bumi. Caranya bagaimana? Bayangkan saja di depan kita buminya mengecil sebesar ini. Nah, sebesar bola ini ada di depan kita. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan dipandu lagi untuk meletakkan tangan di pangkuan dengan posisi tangan seperti ini. Dan selama Anda meditasi, usahakan duduknya tegak lurus, tidak bersandar di kursi. Kakinya tidak perlu bersila, karena apalagi kalau nggak biasa bersila, nanti bakal kesemutan. Taruh aja kakinya di lantai ya. Yang penting Anda duduk tegak lurus, kemudian lidah kita menempel ke langit-langit. Nah, nanti ada satu waktu di mana kita akan masuk ke saat-saat hening. Nah, pada waktu itu nanti kita akan diajak dalam hati melantunkan bunyi Om. Om itu bunyi kosmos atau bunyi alam semesta, teman-teman. Jadi bunyinya demikian. Om. Begitu. Nanti akan diulang-ulang. Nah, pada waktu mendengarkan bunyi Om, kita diminta untuk membayangkan cahaya terang di atas mahkota kita. Tuhan itu juga sumber terang, ya, sumber cahaya kehidupan. Maka kita bayangkan cahaya di atas kepala kita sambil kita fokuskan perasaan dan pikiran kita hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sambil kita mendengarkan lantunan bunyi Om. Dan setelah itu kita pasrahkan semuanya pada Tuhan. Nah, bunyi Om ini memiliki fungsi adalah untuk menaikkan vibrasi kita. Semua energi positif itu vibrasinya tinggi. Dan semua energi negatif vibrasinya rendah. Yang namanya stres, kemarahan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, itu vibrasinya rendah. Bahkan yang namanya penyakit itu juga vibrasinya rendah. Maka ketika kita semakin menaikkan vibrasinya kita menjadi lebih tinggi, maka kita semakin menjauh dari penyakit. Itulah yang terjadi tadi pada Mbak Bunga pada awal-awal, secara teratur seminggu 2 kali mengikuti gerakan penyembuhan dunia ini, secara perlahan semakin menjauh dari yang namanya penyakit. Semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, makin lama makin kuat, dan lebih baik lagi. Karena vibrasinya juga makin meningkat. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Jadi inilah nanti bagaimana melalui meditasi ini kita bisa sembuh dari penyakit baik itu psikologis maupun fisik kita. Ya. Apa saja sih vibrasi yang tinggi itu? Vibrasi yang tinggi itu diantaranya adalah damai, sukacita, bahagia, sejahtera, kepuasan,
ketenangan, dan semua yang baik itu vibrasinya positif, teman-teman. Nah, maka sekarang saya ajak teman-teman semua untuk kita melakukan meditasi ini secara bersama-sama. Yang akan kita awali dahulu dengan gerakan olahraga ringan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Dengan olahraga ini kita kembali belajar memfokuskan pikiran kita, menyatukan antara pikiran dan badan kita. Karena seringkali pikiran kita itu sama badan kita itu nggak sinkron. Badannya di sini tapi pikirannya kemana-mana, gitu ya. Nah, supaya sinkron lagi kita olahraga terlebih dahulu. Untuk itu saya ajak teman-teman untuk berdiri untuk mengikuti gerakan olahraga berikut ini.